Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Selamat pagi dari Moskow. Kita akan bahas permainan dari ajang turnamen catur top dunia Chennai Grandmaster yang berlangsung di India. Ya, who will win India Strongest Super Tournament? Teman-teman, Arjun Erigesi dominan di turnamen ini dan sempat melintasi memecahkan elo rating 2800 di live rating dan sempat berada dalam live rating itu berada di peringkat 2 dunia. Dan kita akan bahas permainannya melawan Arafin Chitambaram. Ini Grandmaster dari India juga yang akhirnya melintasi elo rating 2700, teman-teman. Arafin Chitambaram ini, kalau teman-teman belum tahu nih, ada kisah menarik tentang perjuangannya, teman-teman. Dan kita akan bahas setelah kita membahas game ini, teman-teman. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Arafin Chitambaram memainkan opening yang cukup unik. D4, kuda F6 dan boom, gajah G5. Ini teori kesukaan saya nih. Dulu saya mainin opening ini waktu saya masih usia di bawah 12 tahun ya. Masih junior. Dan sempat membantu ketika saya bermain seperti ini, saya mendapatkan hasil terbaik menjadi juara dunia junior, teman-teman. Antar pelajar di Yunani. Ini namanya pembukaan Tromposky Attack ya. Baru pagi sudah keluar gajahnya. Mirip-mirip kayak Torre Attack lah, London System lah, yang gajahnya langsung keluar. Nah, Arjun menjawab dengan langkah D5, kemudian putih E3, hitam menjawab dengan langkah G6. Kemudian putih kuda D2, hitam gajah G7, putih kuda G ke petak F3. Hitam melanjutkan dengan rokade, putih gajah E2 dan hitam C5. Kemudian putih menjawab dengan C3. Ya, secara struktur pion ini sama dengan London System ya. Kayak gini nih. Mungkin teman-teman lihat kayak segitiga gitu. Dan ini solid banget. Arjun Erigesi menjawab dengan langkah B6. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade. Hitam gajah B7. Dan ini yang menarik nih. B4 langsung. Jadi dia tidak menunggu. Biasanya kan kalau London System menunggu ya. Tapi ini langsung mendobrak Arafin Chitambaram. Pastinya ini sudah persiapan ya. Dan Arjun menjawab dengan langkah kuda BD7. Tidak mau makan langsung. Putih yang gebuk pion C5, digebuk balik dengan pion. Kemudian menteri B3, ancam gajah. Dan kemudian hitam menteri C8. Jadi Arjun gak mau menteri ke petak B6. Ya, sebenarnya apa kerugian sih dari menteri ke petak B6? Sebenarnya bisa aja dimainin. Dan putih akan lanjutkan dengan benteng FB1. Nah, buat tipe permainan kayak Arjun kayak gini nih, kayaknya ini trik yang bagus yang dilakukan oleh Arafin Chitambaram ya. Dia tidak memilih line opening yang biasa-biasa aja gitu ya, yang terlalu teoritikal lah, yang terlalu sering dimainkan di top level. Nah, dia memilih pembukaan ini yang jarang. Dan ini gayanya lebih banyak ke posisional ya. Dan ini seperti mematikan kekuatan Arjun yang senang bermain dengan taktikal. Nah, kemudian hitam menteri C8, putih lanjutkan dengan jalan A4. Kemudian hitam menjawab dengan langkah H6, mengancam gajah. Kemudian gajah, setelah H6 gajah tidak langsung mundur, tapi melakukan ancaman balik dengan benteng AB1, mengancam gajah di petak B7. Hitam gajah C6, putih menarik gajahnya ke petak F4. Idenya mencegah benteng B8. Hitam menyerang terus dengan G5, Arjun. Kemudian putih gajah E5, rela ditukar dengan kuda di petak D7. Ya, sebenarnya ini kurang menguntungkan ya untuk putih, dan Arjun menemukan langkah terbaiknya dengan C4, mematikan kekuatan dari gajah. Kemudian menteri A3 ancam pion E7. Hitam menjawab dengan benteng E8 dan putih H3. Ya, nah ini jadi berbalik setelah benteng E8, evolution bar putih langsung naik lagi. Sebenarnya ada langkah yang bisa dimainkan oleh Arjun selain benteng E8, yaitu yang menarik ada langkah G4 di sini. Apabila kuda H4, kemudian Arjun bisa melakukan pertukaran dan kemudian kuda H7. Jadi hitam punya sepasang gajah dan bermain dengan line yang disukai oleh Arjun ya, dengan taktikal banget nih. Ya, kalau misalkan makan pion E7, maka dapat dilanjutkan dengan benteng E8 kembali mengambil pion di petak E5. Contoh menteri C5 dan kemudian dilanjutkan dengan bishop E5 seperti ini. Nah, Arjun mungkin tidak suka dengan line itu dan dia pilih langkah benteng E8 dulu, mungkin baru G4 ya setelah ini, dan langsung dicegah dengan H3. Hitam gajah F8, tujuan mengancam menteri A3, kemudian putih taktis menteri A2, dan baru deh dobrak G4. Boom! Makan lagi, kemudian gajah mundur, gajah G7.
kemudian benteng F E1 dan hitam kuda F8. Teman-teman, gimana cara putih untuk manuver nih kira-kira? Ya, di sini dibutuhkan manuver. Nah, tapi Arafin di sini lebih pilih dengan menyederhanakan permainan terlebih dahulu, menghilangkan kekuatan dari perwira lawan yang ada di petak G4, diterima oleh Arjun, dan kemudian Arjun mendobrak dengan langkah E5. Nah, tapi langkah E5 ini ternyata menguntungkan untuk Arafin. Apa nih respon putih yang terbaik, guys? Yes, tuker aja. Makan, habisin, dan kemudian kuda F3, dan kemudian hitam benteng E6. Nah, ini nih jadi pion lemah, dan juga kudanya dapat petak yang sangat enak sekali ya, nyaman sekali kuda D4. Dilanjutkan dengan benteng BD1, hitam gajah B7, kuda D4, benteng G6. Ya, tujuannya bagus nih. Ya, menteri bisa ke sini. Kemudian putih gajah H5 dulu, benteng G5, dan baru menteri E2. Hitam lanjutkan dengan menteri D7, nggak mau langsung menteri H3 ya, bagus juga sih. Tapi di sini bisa diancam dengan jalan F4, itu masalahnya. Jadi kalau makan benteng makan gajah, menteri hilang, menteri makan sini benteng hilang. Ya walaupun bisa mundur tapi rugi ya buat hitam. Jadi aktif buat putihnya. Nah makanya pilih menteri D7. F4 tetap dimainkan, benteng mundur, menteri C2, petak F5 sekarang dikejar oleh putih. Kemudian hitam mainkan kuda E6, kuda masuk F5, benteng H7, jadi pasif bentengnya Arjun. Dan kemudian mendobrak dengan langkah E4. Kok dikasih pion F4-nya? Gimana itu? Dimakan. Makan lagi, kemudian F6. Kenapa kira-kira hitam tidak berani makan pion D5, teman-teman? Ada yang tahu? Yes, maka putih akan lanjutkan setruman. Akan mempiling up pin yang sudah dilakukan oleh benteng. Ya walaupun di sini masih bisa dijaga let's say dengan benteng D8, tapi yang bahaya di sini adalah makan, dan sacrifice rook. Kemudian makan lagi ada kuda E7. Itu bahayanya. Makanya kadang-kadang kalau di level top, level Grandmaster, kalau dikasih pion pun dia tidak berani dan dia pilih di sini F6. Lah, ini kan bisa dimakan juga ya petak H5-nya. Gimana tuh guys? Ya maka putih masih akan tetap unggul dengan benteng E7, kemudian menteri C8, dilanjutkan dengan menteri F2, ya ini pasif, dan menteri akan lanjutkan dengan kuda D6. Ya makanya kalau ada pertanyaan lebih baik unggul materi atau posisi, ya lebih baik unggul posisi guys. Nah ternyata Arjun pilih langkah F6, sisa waktunya tinggal di bawah 15 menit, gajah G4, dan ini sistemnya catur klasik dengan ada tambahan waktu 30 detik setiap langkahnya. Berusaha untuk discover, cek, kemudian menteri menghindar, benteng D4 naik, kuda D3, benteng F1 menghindar, kuda E5, gajah mundur, raja H8, dan dilanjutkan dengan dorong pion D6. Ya ini nih, ya Angon Meri, putihnya nih, pion ini nih yang akan kita jaga sebagai titik kemenangan. Menteri G8, benteng geser ke petak F4, kemudian menteri G5, kuda E7, ancam pion F6, benteng G7, ya kuda E7 juga menjaga benteng ke petak G8, sikat pion F6, kemudian benteng A G8 direlakan oleh Arjun, tapi sudah telat ya, makan dan praktis diaduin. Disederhanakan oleh Arafin, kemudian kuda D3, makan, dan kemudian makan lagi, dorong pion D7. Arjun lakukan skak. Yang unik di sini, putih tidak menghindar, tapi boom, menteri F2, dan Arjun menyerah. Apabila game dilanjutkan, kuda F2 jelas putih akan promosi kembali, muncul lagi menterinya, raja G7, menteri D7, let's say raja ke petak H8, ya tinggal benteng F2, menteri S1 tidak akan remis ya, menteri ke sini, tinggal jalan raja ke petak H1, karena petak H3-nya dijaga oleh queen guys. Nah teman-teman, jadi ini kekalahan pertama Arjun di babak ke-6 ini dari 6 babak yang sudah berlangsung, dan sekarang dia sedang babak ke-7 melawan Maxim Vachier-Lagrave. Ya, dia remis 2 kali melawan Parham Solo dan Levon Aronian, melawan Levon di babak kedua, melawan Parham di babak ke-5, sisanya dia menang melawan Vidit di babak 1, Alexis Sarana di babak ketiga, dan kemudian Amin Tabatabai. Arjun memang pemain taktikal, dan cara Arafin Citambaram mengalahkan Arjun Erigaisi dengan permainan yang unik, dengan opening yang jarang dimainkan, itu sangat luar biasa. Jadi main catur juga harus ada
taktiknya teman-teman. Nah, ini adalah peringkat sementaranya. Ya, Levon Aronian. Nah, ini bukan round ya, ini urutannya. Jadi ketika dia bertemu dengan peringkat 2, Levon remis nih. Nah, tadi aku sempat mau cerita ya tentang Arafin Citambaram. Jadi beberapa tahun yang lalu Arafin Citambaram itu bukan pemain yang biasa. Waktu dia gelarnya masih FIDE Master dan mengikuti Chennai Grandmaster, dia keluar sebagai juara dengan 9 poin dari 11 babak, teman-teman. Bahkan di sana ada Anand dan dia mengalahkan Anand. Nah, hebatnya orang India nih yang patut kita tiru adalah ketika tahu ada potensi, disupport abis nih. Jadi dilakukan penggalangan dana dan terkumpullah mungkin senilai ya cukup lumayan besar dan membantu Arafin Citambaram untuk meraih gelar Grandmaster dan akhirnya tercapai, teman-teman. Arafin Citambaram akhirnya keluar sebagai Grandmaster dan akhirnya bisa mencapai elo rating 2700 seperti sekarang, teman-teman. Dia adalah salah satu bakat yang disebut sebagai the new Anand, teman-teman, pada saat itu. Arafin Citambaram itu bukan pemain yang biasa aja, kehidupannya bisa dibilang secara finansial kurang bagus, teman-teman. Nah, dia waktu kecil udah ditinggalin sama orang tuanya yang wafat dan dia disupport habis sama ibunya dan itu bikin saya merinding. Dan itulah hebatnya, teman-teman. Jadi yang kita perlu tiru dari percaturan India bahwa mereka sangat kompak dan saling support dan akhirnya Arafin Citambaram seperti sekarang, teman-teman, sangat luar biasa. Jadi semoga kita bisa meniru percaturan India, bisa saling support, saling kompak dan bisa lahir Grandmaster baru dari Indonesia. Jangan lupa bantu video ini berkembang dan ya jangan lupa pantau terus update dari Catur Real Chess yang setiap hari live dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Kita bertemu di video berikutnya.